Klopp nilai Salah layak menangkan penghargaan pemain terbaik PFA. Jurgen Klopp menjelaskan mengapa Mohamed Salah layak menerima penghargaan pemain terbaik pria 2021-22 versi PFA. Terungkap pada tengah pekan lalu bahwa pemain Mesir milik Liverpool telah memenangi hadiah bergengsi untuk kedua kalinya dalam karirnya setelah pemungutan suara oleh rekan-rekan seprofesi. Pemain bernomor punggung 11 ini menjalani musim bintang lainnya yang membuatnya mengantongi 31 gol dan 15 assist di semua kompetisi. Di saat rekan setimnya Virgil van Dijk dan Sadio Mane juga masuk dalam daftar 6 pemain terakhir untuk penghargaan tersebut. Yang sangat saya sukai dari hadiah ini adalah itu dipilih oleh para pemain. Kata Klopp, itulah satu-satunya hadiah yang harus kamu minati. Apapun yang dikatakan pendukung Anda sendiri selalu berkata, "Oh, Anda yang terhebat." Dan yang lainnya berkata, "Bagaimana dia bisa memenangkannya?" Jadi dalam kasus Mohamed Salah jelas angka-angka rayuannya dalam mencetak gol, tetapi mencetak gol terbanyak dan assist terbanyak dengan semua pasang surut selama satu musim. Semua hal yang saya ketahui tentang sepak bola itu adalah pemenang yang pantas. Musim 2021-22 juga melihat Salah naik ke posisi ke-9 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa The Reds. Sang penyerang telah mengumpulkan 156 gol dari 254 penampilannya untuk klub setelah pindah dari AS Roma pada musim panas 2017. Namun musim 2022-23 bisa menjadi musim terakhir bagi sang pemain jika tidak ada kontrak baru yang ditandatanganinya. Breaking news, Liverpool resmi boyong Darwin Núñez pecahkan transfer sepanjang masa The Reds. Rumor kepindahan mesin gol Benfica Darwin Núñez ke Liverpool akhirnya jadi kenyataan. Senin 13 Juni 2022, Benfica mengkonfirmasi Darwin Núñez berlabuh ke Anfield di bursa transfer musim panas ini. Selidik punya selidik, kepindahan Darwin Núñez telah memecahkan rekor transfer sepanjang masa Liverpool. Sosok Darwin Núñez sendiri memang jadi komoditas panas sejumlah klub mapan benua biru, mulai dari Manchester United, Paris Saint-Germain hingga Liverpool. Darwin Núñez juga terbukti ampuh melukai tim-tim kuat. Bayern Munchen, Barcelona hingga Liverpool jadi korban keganasan pemain asal Uruguay itu. Tak ayal jika klub mapan Eropa begitu ngebat untuk menggaitnya dalam bursa transfer musim panas. Mula-mulanya Darwin Núñez diisukan akan merapat ke Old Trafford. Setan merah yang diarsiteki Erik ten Hag membidik Darwin Núñez untuk menggantikan Edinson Cavani yang meninggalkan klub dalam waktu dekat. Sayangnya rumor tersebut berakhir antiklimaks setelah Senin 13 Juni 2022 Benfica mengkonfirmasi bahwa Darwin Núñez bakal gabung Liverpool. Usut punya usut, kepindahan Darwin Núñez telah memecahkan rekor transfer sepanjang masa Liverpool. Lewat pernyataan resmi, Benfica mengkonfirmasi jika Darwin Núñez bakal gabung Liverpool dengan nilai transfer mencapai 100 juta euro. Rinciannya yakni 75 juta euro sebagai mahar kepergian Darwin Núñez plus sejumlah bonus senilai 25 juta euro. Resmi, transfer Darwin dikomunikasikan ke CMVM. Bunyi pernyataan itu. Pada dini hari Senin ini, Benfica memberitahu Komisi Pasar Sekuritas bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Liverpool FC untuk penjualan Darwin Núñez sebesar 75 juta euro. Kepada CMVM, Benfica juga menginformasikan bahwa perjanjian memberikan pembayaran remunerasi variabel sehingga jumlah penjualan global dapat mencapai 100 juta euro. Selidik punya selidik, kepindahan Darwin Núñez ke Liverpool telah memecahkan rekor transfer sepanjang masa The Reds. Bagaimana tidak, sebelum kedatangan Darwin Núñez, rekor transfer termahal The Reds masih dipegang oleh Virgil van Dijk. Maut, ini variasi susunan lini serang Liverpool bersama Darwin Núñez. Liverpool dipastikan akan memiliki wajah baru di lini serangnya setelah mereka kedatangan Darwin Núñez. Pemain asal Uruguay itu diangkut oleh Liverpool dari Benfica, harganya mencapai 100 juta euro. Núñez sendiri merupakan tipe penyerang tengah, tapi ia juga bisa bermain di kiri ataupun sebagai second striker. Núñez dikenal sebagai tukang bikin gol yang ciamik dan itu terlihat pada penampilannya di musim 2021-22 kemarin. Ini akan membuat lini serang Liverpool makin maut. Liverpool pun dipastikan akan tampil beda pada musim depan. Apalagi mereka kini kemungkinan akan ditinggalkan oleh Sadio Mane. Jadi, kira-kira seperti apa variasi taktik Liverpool dengan Núñez minus Mane?
Sebagai pemulaan, Darwin Núñez mungkin akan ditempatkan sebagai pemain cadangan lebih dulu. Ia tentu harus beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Jadi pemain lawas yang tentu akan jadi andalan Jurgen Klopp di lini serangnya. Luis Diaz akan mengisi pos sayap kiri, melanjutkan yang sudah ia lakukan sejak pertengahan musim lalu. Lalu di tengah ada Diogo Jota, pemain Portugal ini sangat licin dan klinis di kotak penalti. Ia juga jago dalam duel-duel udara. Di kanan tentu saja masih ada sang legenda Mohamed Salah. Ia akan tampil garang lagi, terlebih mengingat ia mengincar penghargaan Ballon d'Or. Luis Diaz, Darwin Núñez, dan Mohamed Salah. Di sini dianggap Darwin Núñez sudah mulai bisa beradaptasi dengan skuad Liverpool. Ia akan masuk di tengah, Núñez akan jadi target dan menjadi supply umpan dari Luis Diaz di kiri dan Mohamed Salah di kanan. Ia juga akan dimanjakan oleh umpan-umpan dari Trent Alexander-Arnold serta Andrew Robertson. Pasalnya, insting gol Núñez semakin ciamik. Ia jago mencetak gol dengan kedua kakinya maupun kepalanya. Akan tetapi Núñez tentu saja bisa membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk mencetak gol, khususnya bagi Salah. Kadang ia bermain melebar untuk membantu menciptakan peluang bagi rekannya. Darwin Núñez, Diogo Jota, dan Mohamed Salah. Seperti disebut, Darwin Núñez bisa bermain di sayap kiri, ia akan mendampingi Diogo Jota di tengah dan Mohamed Salah di kanan. Núñez memang bisa main di sektor sayap, sebab meski tubuhnya bongsor, kakinya kuat. Larinya pun cepat, pergerakannya tajam. Ia pintar mencari celah untuk lepas dari pengawalnya dan ia bisa menusuk ke tengah untuk mencari posisi menembak yang pas. Diogo Jota, Darwin Núñez, Luis Diaz. Darwin Núñez akan kembali menjadi penyerang tengah dalam posisi ini. Namun kali ini ia tak didampingi Mohamed Salah. Sebagai gantinya ada Luis Diaz di kanan. Pemain Kolombia ini akan menjadi penyuplai umpan baginya. Núñez nantinya juga akan berbagi peran mencetak gol dengan Diogo Jota. Trio ini kemungkinan juga akan jadi trio masa depan Liverpool jika Mohamed Salah cabut dari Anfield. Darwin Núñez, Roberto Firmino, Mohamed Salah. Trio NFS ini akan sangat menarik untuk ditonton, terlebih apabila Roberto Firmino bisa kembali dalam penampilan terbaiknya. Ia akan bergerak ke bawah dan membuka ruang di kotak penalti. Dengan demikian Darwin Núñez maupun Mohamed Salah bisa memanfaatkannya untuk mencetak gol. Núñez nanti juga akan sering bekerjasama dengan Salah, khususnya jika ada kans melakukan serangan balik. Núñez sendiri memang juga jago dalam urusan counter attack. Ia pintar menempatkan diri di posisi yang tepat untuk menerima umpan terobosan. Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Núñez, Mohamed Salah. Ini adalah formasi super alias kuat banget. Formasi ini akan digunakan menghadapi lawan yang memakai low block atau parkir bus. Liverpool memang kadang sulitan membongkar pertahanan lawan model begini. Dengan formasi ini, Diogo Jota dan Darwin Núñez lebih banyak berada di area kotak penalti. Lalu di area sayap sudah ada Mohamed Salah dan Luis Diaz yang siap menusuk masuk dan mencetak gol. Mereka juga bisa mencetak assist. Lalu tentunya ada juga supply umpan dari kedua bek sayap. Di kanan ada Trent Alexander-Arnold, di kiri bisa Andrew Robertson maupun Kostas Tsimikas. Namun melihat akurasi umpan yang lebih oke, Tsimikas bisa dikedepankan. Lalu di tengah masih akan ada pemain yang bisa membuka pertahanan lawan dalam diri Thiago Alcantara. Menarik untuk disaksikan jika Liverpool nanti benar-benar memakai taktik ini.